أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kajian ilmu alam ini bukan untuk awam, harap ditonton sampai habis videonya supaya tidak salah paham dan paham yang salah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salat dalam bab hakikat itu tidak menyembah, bukan persembahan. Sembahyang dalam makna hakikat bukan menyembah, bukan disembah. Kalau di bab syariat itu salat itu berwaktu, bertempat, berrukun, berwaktu, berdoa, dan ada bacaannya, ada gerakannya, ada rukunnya, ada rukun kolbi, fikri, dan kauli. Ada 3. Ada bacaannya, ada rokaatnya, ada doanya. Itu kalau di bab syariat. Jadi berwudu, niat, gerak, rukun, hukum, dan baca. Itu dalam bab syariat. Sholat kalau dalam bab hakikat ma'rifat itu tidak bertempat, tidak ada tempatnya, tidak ada masanya, tidak ada waktunya, tidak ada geraknya, tidak ada hukumnya, tidak ada rukunnya, tidak ada bacaannya. Kalau dalam bab hakikat makrifat. Jadi kalau dalam makrifat ini, hakikat ma'rifat ini, itu tidak bertempat. Tidak bertempat. Tidak ada rukunnya, tidak ada geraknya, tidak ada bunyinya, dan tidak ada doanya. Jadi bagaimana kalau kita mengerjakan atau membuat sembahyang hakikat ini? Jadi tidak bergerak, tidak berbunyi, tidak menyebutkan, tidak membaca. Jadi bagaimana? Kalau sembahyang syariat kan semua orang pasti tahu. Kalau yang saya tanyakan ini, itu bab hakikat. Jadi kalau menyembah Allah, menyembah Tuhan, berarti maknanya ada yang menyembah dan ada yang disembah. Bila kamu hendak menyembah, kalau mau menyembah, berarti kan Tuhan yang disembah itu. Ada yang disembah, dan ada yang menyembah. Kalau kita berbicara ke bab tauhid, ke bab syahadat, bunyi la ilaha illallah, itu maknanya tiada yang ada kecuali Allah. Jadi kan maknanya Allah itu yang ada. Kalau di bab syariat itu ada yang menyembah dan ada yang disembah. Jadi ada yang menyembah dan yang disembah ada berapa? Kalau syahadat tauhid la ilaha illallah,
Artinya, maknanya, hanya Allah saja yang ada. Jadi bagaimana? Kayak ini? Ada dua yang disembah dan yang menyembah. Batalah syahadat tauhid ini. Ya kan? Yang satu menyembah, yang satu disembah. Syahadatnya la ilaha illallah, syahadat tauhid. Jadi waktu kita menyembah, makna tauhidnya batal. Kalau menyembah dan disembah. Jadi maknanya dalam satu waktu itu ada dua, diri yang menyembah dan diri yang disembah. Misalkan gini, kamu diri yang menyembah dan Tuhan diri yang disembah. Ada dua diri dalam satu waktu. Kalau kita masukkan ke syahadat yang hakiki, yang tauhid, itu batal karena ada dua diri. Jadi sudah tidak berhubungan, tidak masuk dalam syahadat tauhid. Kalau waktu menyembah, penyembahan itu tidak boleh tauhidnya batal, tidak boleh syahadatnya batal. Sembahyang kan Islam. Kalau syahadat tauhidnya batal, boleh nggak sembahyang? Nah, itu maknanya dalam dalam bab hakikat dan ma'rifat, itu bukan menyembah. Kalau menyembah berarti itu ada yang disembah, maknanya dua. Disembah itu bermakna dua. Jadi kalau di bab hakikat ma'rifat, itu yang ada hanya sembah. Jadi maknanya sembah itu satu. Kalau di syariat, menyembah itu maknanya dua. Kalau sembah itu maknanya satu. Ya. Jadi gini, jangan sembah asmaku, jangan sembah af'alku, jangan sembah sifatku, jangan sembah zatku. Sembahlah aku. Kenapa dibilang jangan sembah asma? Bukan Tuhan. Kenapa tidak boleh sembah af'al? Bukan Tuhan. Mengapa tidak boleh menyembah sifat? Karena bukan Tuhan. Zat, bukan Tuhan juga. Itu semua makhluk. Jadi kalau jangan sembah, sudah ada perintah, jangan sembah, jangan kau sembah asma, af'al, sifat, dan zatku. Kalau kau sembah juga, maknanya apa di sini? Hah? Kau telah menyamakan Tuhan dengan asma, af'al, sifat, dan zat. Sampai kapanpun, jangan kau sembah asmaku, jangan kau sembah af'alku, jangan kau sembah sifatku, jangan kau sembah zatku. Itu bukan aku. Itu semua yang kuciptakan. Itu semua yang kuzahirkan. Itu semua makhluk. Yang berasma itu makhluk, yang beraf'al itu makhluk, yang bersifat itu makhluk, yang berzat itu makhluk. Aku bukanlah sesuatu. Aku bukanlah makhluk. Aku bukan kau. Kau bukan aku.
Aku ya bukan yang boleh diingat. Aku bukanlah sesuatu yang bukan dicapai dengan ilmu. Aku bukan sesuatu yang boleh dihayalkan atau dipikirkan. Yang boleh dipikirkan, yang boleh dihayalkan, yang boleh diingat itu makhluk. Jadi bagaimana kaidah menyembah di sini? Bagaimana kaidah sembahyang itu? Kita kan tahu Allah itu bukan sesuatu, apapun bukan. Tidak ada yang sama dan setara dengannya. Allah itu bukan nama. Allah itu bukan sebutan. Allah itu bukan bunyi. Allah itu bukan huruf. Allah itu bukan bacaan. Bukan. Itu semua yang kuucapkan tadi makhluk. Itu semua yang diciptakan oleh Allah. Itu semua yang dizahirkan oleh Allah. Itu semua yang dibuat dan dibikin oleh Allah, tetapi bukan Allah. Tidak ada asmanya, tidak ada af'alnya, tidak ada sifatnya, tidak ada zatnya. Kalau yang mempunyai asma, yang pakai asma itu makhluk, yang ada af'alnya itu makhluk, yang ada sifatnya itu makhluk, yang ada zatnya itu makhluk. Yang ada semuanya itu sesuatu zahir, asma zahir, af'al zahir, terlihat. Jadi yang selama kita perbuat ini apa? Menyembah. Itu menyembah sholat dalam bab kaidah syariat. Apakah salah? Tidak salah, karena itu syariat. Syariatun bila hakikatun atilatun. Syariat tidak mengikuti hakikat sia-sia. Hakikat tidak disertai dengan syariat batal. Syariat tidak sempurna hakikatnya, sia-sia, tidak berguna bro, tidak ada gunanya, jadi sia-sia. Hakikat tidak sempurna syariatnya, batal. Siapapun kamu, guru, ulama, kiai, ustadz, bila hakikatun la syariatun batilun, itu makanya Nabi buat syariat, tidak pandang siapapun. Hakikat tidak sempurna syariatnya, batal. Sekarang kan banyak sampai hakikat, sudah mempelajari makrifat, syariatnya ditinggal. Kemana perginya? Ya kan? Ada yang bilang, saya udah tahu. Ada yang bilang, saya guru, tak perlulah katanya pakai syariat lagi. Hakikat, sempurnanya hakikat karena sempurnanya syariat. Sempurnanya syariat itu dengan sempurnanya hakikat. Ini tidak boleh dipisahkan. Apapun syariat
harus jalan hakikatnya. Contohnya apa? Apa contohnya? Ihsan, Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat. Ihsan syariat mesti sempurna hakikatnya. Islam syariat mesti sempurna hakikat Islamnya. Wudu syariat harus sempurna wudu hakikatnya. Sempurna sholat syariat mesti sempurna sholat hakikatnya. Sempurna syariat puasanya mesti sempurna, harus sempurna hakikat puasanya. Sampailah ke zakat, sampailah ke haji. Kan kayak gitu. Kalau di surat Kaf 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min habil warid, diri Tuhanmu terlebih dekat dari kedua batang urat lehermu. Diri Tuhan kamu lebih dekat, bukan dekat, lebih dekat daripada kedua batang urat lehermu. Di surat Fusilat ayat 54, Alla innahu bikulli syai'in mu'in. Diri Tuhan kamu meliputi segala sesuatu. Ala innahu bikulli syai'in mu'id. Kalau di surat Kaf ayat 16 tadi, wa nahnu aqrabu ilaihi min habil warid. Kalau di bab syariat, jadi bagaimana menyembah yang diri Tuhan itu lebih dekat daripada kedua urat lehermu. Jadi bagaimana caranya menyembah? Itu makanya dalam bab Islam ini, dalam kajian hakikat, jadi tidak ada bahasa menyembah. Lebih dekat daripada kedua batang urat lehermu. Bukan dekat lagi, lebih dekat, terlebih dekat daripada kedua urat lehermu. Kalau dekat itu kelihatan, lebih dekat daripada yang dekat. Jadi kalau maknanya terlebih dekat, itu artinya dekat lebih dekat. Fusilat 54. Diri Tuhan kamu meliputi segala sesuatu. Kan kita bicara Allah itu bukan sesuatu. Fusilat ayat 54, yang bukan sesuatu. Jadi dengar baik-baik. Fusilat 54, diri Tuhan meliputi segala. Diri Tuhan bukan sesuatu, meliputi segala sesuatu. Allah bukan sesuatu, diri Allah meliputi segala sesuatu. Yang bukan sesuatu meliputi segala sesuatu. Jadi gini, kau mau menyembah sesuatu atau yang bukan sesuatu? Jadi dengar baik-baik saya bicara. Yang bukan sesuatu meliputi segala
sesuatu. Yang bukan sesuatu bersalahan dengan sesuatu. Sesuatu bersalahan dengan yang bukan sesuatu. Jadi bagaimana kaidah menyembahnya? Harus menyembah di sini. Sebab apa? Dia Tuhan. Tidak boleh tidak disembah, batal nanti jadi hamba, kan seperti itu. Batal lah jadi insan nantinya. Kalau di syariat tidak akan dapat seperti ini. Kalau di syariat torekot tidak jumpa, hakikat tidak sampai, makrifat jadi kalau menyembah itu syariat, penyembahan itu torekot, disembah itu hakikat, sembah itu makrifat. Selanjutnya itu penyaksian. Dan selanjutnya kembali innalillah wa innalillah ilaihi rajiun, kembali ke yang maha suci esa, yang maha esa. Jadi mau sampai di mana? Kau mau sampai mana? Apakah syariat aja? Boleh, syariat gampang kok. Banyak yang sampai syariat, tidak usah pusing-pusing, ya kan? Yang bukan sesuatu meliputi segala sesuatu. Fusilat 54. Diri Tuhanmu meliputi segala sesuatu. Apa saja sesuatu, apa saja sesuatu diliputi yang bukan sesuatu, diliputi diri Tuhan kamu. Kau ini sesuatu atau bukan? Sesuatu kan? Maknanya diliputi yang bukan sesuatu. Kan diri Tuhan. Diri Tuhan itu bukan sesuatu. Hah? Bagaimana? Ini kan kadang yang banyak apa orang bilang dia yang menyembah, dia yang kena sembah, dia yang disembah, dia yang menyembah, dia yang menyembah, dia yang disembah. Dia ini siapa? Apakah Tuhan? Tuhan tidak menyembah. Buat apa Tuhan menyembah? Apakah Tuhan menyembah dia di diri dia sendiri? Ya kan? Kita bisa nggak? Contohnya, kita bisa nggak menyembah diri sendiri? Kita aja nggak bisa menyembah diri sendiri. Bagaimana caranya, kaidahnya menyembah diri sendiri? Coba kau berdiri. Tuhan, apalagi Tuhan tidak menyembah diri yang mustahil. Kan ada orang bilang dia yang menyembah, dia yang disembah.
Jadi buat apa Tuhan itu menyembah Tuhan, menyembah dirinya sendiri? Hah? Bagaimana kaidahnya, penjelasannya? Katanya kalau mau menyembah Tuhan, hilangkan diri, hilangkan keakuan diri, jangan jangan kelihatan diri. Jadi kalau kau gak kelihatan, itu yang kelihatan siapa dong? Hah? Kan ini harus jelas kajiannya, ya, kayak gitu bro. Jadi kalau kita tidak tampak diri, yang nampak itu diri siapa? Diri yang mana? Dibilang jangan sampai terlihat adanya diri. Jangan sampai, dibilang, jangan sampai. Jadi ya nggak sampai-sampai akhirnya. Kan begitu. Jadi kita ini dizahirkan, kita ini sudah pun dizahirkan, kita ini sudah pun diperlihatkan, dinyatakan, ditajalikan. Sudah zahir, sudah nyata, sudah wujud. Jadi kalau di bab hakikat ma'rifat itu tidak ada kata-kata seperti itu. Kalau bicara di hakikat ma'rifat tidak menceritakan sesuatu, tidak mengkaji sesuatu, karena sesuatu itu tidak boleh mencapai yang bukan sesuatu. Sesuatu tidak boleh mengkaji yang bukan sesuatu. Sebab yang bukan sesuatu ini sudah tidak boleh dikaji. Jadi bagaimana mau mengkaji yang bukan sesuatu itu? Bagaimana kaidahnya? Dengan ilmu tidak bisa, dengan rasa tidak bisa. Bukan sesuatu. Dia tidak boleh dikaji. Yang boleh dikaji itu sesuatu. Yang boleh dicapai dengan ilmu itu sesuatu. Yang boleh dirasa itu sesuatu. Yang boleh disembah itu sesuatu. Yang boleh diingat sesuatu. Jadi kita tergantung dari pemahaman masing-masing, ilmu masing-masing. Kita tidak boleh saling salah menyalahkan. Saya di sini hanya sharing, musyakarah, berbagi pengetahuan tentang ilmu yang saya tahu. Bab makrifat ini bukan tentang mengkaji. Bab makrifat ini bukan tentang merasa, bukan menyatakan. Tidak ada lagi menyatakan, tidak ada lagi menzahirkan, tidak ada lagi mewujudkan. Dia tidak mengkaji asma. Bab makrifat bukan mengkaji asma. Bab makrifat bukan mengkaji af'al, bukan mengkaji sifat, bukan mengkaji zat. Sebab semua itu sesuatu, itu semuanya makhluk. Guru yang sudah makrifat, guru yang sudah ma'rifat, dia nggak duduk di asma, bukan duduk di af'al, bukan duduk pada sifat, bukan duduk pada zat, bukan, tidak.
Dia tidak berumpama-umpama. Jadi kalau ada guru masih mengkaji asma, af'al, sifat dan zat, itu bukan kajian ma'rifat. Ya. Kalau masuk di kajian ma'rifat, tidak ada bunyi syirik lagi. Kalau mengkaji apa namanya sifat zat, af'al, sifat 20, wujud kidam bako, mukhalafatul hawadisi, itu masih di bawahnya syariat. Menyatakan Allah pada diri. Kita ini menyatakan Allah, kita mau menyatakan Allah, itu masih bab syariat. Menyatakan Allah pada diri kita, itu masih di syariat. Jangan nampak diri, jangan terlihat diri, itu syariat, bukan hakikat ma'rifat babnya. Kayak gitu, bro. Jadi ma'rifat itu tidak menyebut asma. Tuhan mana ada asmanya? Kalau Tuhan ada asmanya, sama aja kayak makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada hukum. Apabila setara dan sama, bukan Tuhan itu. Walam yakul lahu. Ingat ini kata-kata ayat ini. Kalau makhluk, manusia, ada asmanya, ada namanya, ada jirim, ada jisim. Tuhan bersalahan dengan sifat yang baharu, bukan bersalahan lagi. Tuhan itu tidak bersifat, tidak ada sifatnya. Kenapa tidak bersifat Tuhan itu? Dia bukan sesuatu, tidak ada sifatnya, tidak tampak, tidak kelihatan, tidak wujud sifatnya. Terus sifat 20 itu bagaimana? Ya kau tanyakanlah dengan gurumu sifat 20 itu. Sifat ma'ani, maknawiyah, nafsiyah, salbiyah, itu sifat siapa? Apakah sifat Tuhan? Itu syariat babnya. Kalau di bab syariat ada sifat 20, ada sifat 7, ada sifat 99. Itu syariat. Kalau ma'rifat, tidak ada lagi cerita tentang asma. Tidak ada tentang kajian asma, af'al, sifat, dan kajian zat. Tidak boleh mengenal Tuhan dengan asma. Tidak boleh mengenal Tuhan dengan af'al. Tidak boleh mengenal Tuhan dengan sifat. Tidak boleh mengenal Tuhan dengan zat. Karena itu semua makhluk. Paham kau? Nyatanya makhluk itu sebagai makhluk. Nyatanya makhluk itu makhluk. Zahirnya makhluk itu makhluk. Wujudnya makhluk itu makhluk. Jangan wujudnya makhluk itu Tuhan. Nyatanya Tuhan, Tuhanlah. Zahirnya Tuhan itu Tuhan. Rahasianya Tuhan itu Tuhan.
jangan kau nyatakan Tuhan itu makhluk. Tak boleh zahir Tuhan itu sebagai makhluk. Kan banyak orang yang begitu kadang. Tuhan dibilang mau dinyatakan ke dirinya. Tuhan itu bukan sesuatu. Mana boleh zahir pada sesuatu yang bukan sesuatu. Sampai kapanpun tidak boleh zahir pada sesuatu. Tuhan tidak boleh zahir pada makhluk, pada diri manusia. Tidak boleh. Jangan kau zahirkan aku pada kau. Jangan. Kau bukan aku. Aku bukan kau. Aku bersalahan pada kau. Kau itu makhluk yang kuciptakan, yang kuzahirkan, yang kutajalikan dari diriku sendiri. Mengapa kau itu aku, katanya? Hah? Ini kadang sudah sampai makrifat, zahir pula Tuhan pada dirinya. Apa hukumnya itu? Kafir zindik lah jadinya. Yang menyatakan Tuhan pada dirinya, yang menzahirkan pada dirinya, kafir zindik. Paham kau? Fir'aun sesiapapun makhluk yang menzahirkan Tuhan pada dirinya, yang menyatakan Tuhan pada dirinya, kafir zindik namanya. Kau sudah menzahirkan yang bukan sesuatu kepada sesuatu. Kau sudah menzahirkan Tuhan kepada diri kau. Kau sudah menzahirkan yang gaib pada yang nyata. Kan banyak sekarang jadinya yang mengkafirkan diri karena nggak paham makrifat, mengaku makrifat, rupanya apa? Banyak kan sekarang yang mengaku makrifat kayak gitu. Sampai kapanpun Tuhan tidak akan zahir pada diri kita. Zahirnya Tuhan itu Tuhan. Nyatanya Tuhan itu Tuhan. Rahasianya Tuhan itu Tuhan. Jangan pernah kau menyatakan Tuhan itu pada manusia. Diri kau itu manusia, makan, minum, berkawin, ada istri, ada anak. Apakah kau tidak merasa? Nggak malu kau? Inilah manusia yang tak tahu diri, tak tahu malu. Iya kan? Kayak gitu. Jadi babnya itu berbeda-beda. Jangan kau campur-campur adukan.